Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfred Fikrial Masum dari Prodi Teknik Elektro kelas malam dengan NBM 08010. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS kimia saya. Soal yang pertama, kesetimbangan kimia. Hukuman kesetimbangan menyatakan bahwa pada reaksi bolak-balik dalam sistem tertutup, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi baik sehingga konsentrasi zat-zat tidak berubah secara konstanta. Kesetimbangan adalah perbandingan hasil kali konsentrat produk dibangkitkan koefisien stoikiometri terhadap reaktan. Misalnya AA ditambah BB ditambah CC ditambah DD. Reaktan A dan B, produk C dan D. Contoh nyata, N2 9 plus 3H2 9 sama dengan 2NH3 9. Reaktan nitrogen atau N2 hidrogen H2 produk amonia NH3. Soal yang kedua, teori asam basa, pH dan penyangga. Teori air, asam adalah zat yang menghasilkan H+ dan air. Basa menghasilkan OH-. Contoh HCl H+ ditambah Ci- NaCH Na+ ditambah OH-. Soal yang ketiga, laku reaksi, faktor teori tumbukan, laju reaksi, perubahan konsentrasi zat persatuan waktu. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi, suhu, katalis, tekanan untuk gas. Teori tumbukan, reaksi terjadi jika partikel bertumbukan secara efektif, yaitu memiliki energi cukup, energi aktivasi, dan orientasi yang tepat. Aplikasi, makanan lebih cepat basi di suhu tinggi. Kedua, gula halus lebih cepat larut daripada gula batu. Katalis pada knalpot mulai mempercepat reaksi penguraian gas beracun. Teori Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, H+, basa adalah akseptor proton. Contoh H2O adalah asam. pH adalah ukuran keasaman larutan. pH sama dengan minus log H+, pH 7 asam, pH 7 netral, pH 7 basa. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walau ditambah sedikit asam atau basa. Biasanya terdiri dari asam lemah tambah garamnya atau basa lemah plus garamnya. Penerapan. Yang pertama, lambung manusia memakai sistem penyangga untuk menjaga pH. Yang kedua, obat mah bekerja menetralkan kelebihan asam. Yang ketiga, kolam renang dikontrol pH-nya agar aman bagi kulit dan mata. Lanjut soal yang keempat. Sel galvanik, potensial sel, korosi. Aplikasi sel galvanik adalah sel yang merubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan terdiri dari anoda atau oksidasi dan katoda atau reduksi. Potensial sel E derajat sel sama dengan E derajat katoda dikurangi E derajat anoda. Jika E derajat sel positif, reaksi berlangsung spontan. Korosi, peristiwa oksidasi logam oleh lingkungan, misalnya karat pada besi, Fe2+ ditambah 2E- atau oksidasi. Aplikasi industri, baterai dan aki, pelapisan logam atau galvanisasi untuk menjaga karat. Proteksi katodik pada pipa, bawah tanah dan kapal. Soal yang kelima, investigasi pada review jurnal tinjauan sistem sensor gas, material sensor, metode deteksi, dan implementasinya pada berbagai bidang dilakukan melalui studi di literatur sistematis dengan mengumpulkan sekitar 35 kurang lebih jurnal ilmiah terbitan tahun 2020 sampai 2025 dari basis data Scopus, Expure, MUP, dan Springer. Kita menyeleksi artikel yang membahas material sensor gas, metode deteksi, dan implementasi sistem, lalu menganalisis kinerja material berdasarkan sensitivitas,
struktur respon dan jenis gas target. Hasil investigasi menunjukkan bahwa material seperti SNO2, HNO, grafon atau TNT, nanomaterial, dan hybrid MOV memiliki performa berbeda-beda tergantung struktur nano, metode sintetis, dan mekanisme interaksi gas, sehingga desain sensor sangat dipengaruhi oleh morfologi material dan metode deteksi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.